lebih merapat sedikit, yes. Ya, jangan merapat ke sini, ke sini. Mas Nora, lucu terus. Nora sendiri the best. Lihat sebelah kiri dulu. Lihat sebelah kiri, yes. Sebelah kiri jajaran cast. Silakan sebelah kiri. Kiri aman, kita ke tengah depan dulu. Teman-teman yang di belakang, sabar. Sebentar, kita ke tengah depan dulu. Ada official fotografer kita di tengah depan. Duduk. Iya, oke teman-teman yang di depan boleh bergantian agak menunduk sedikit. Yang di depan boleh bergantian. Ya, yang belakang sekarang silakan tengah belakang. Tengah belakang silakan, boleh lihat tengah belakang. Aman teman-teman yang di atas? Ya, tengah atas lagi masih aman? Siap, sebelah kanan sekarang, sebelah kanan. Kanan, yes, kanan. Iya. Kanan bawah. Iya, terlalu bawah. Terakhir di tengah ada official fotografer kita di tengah. Silakan. Oke, siap. Tepuk tangan dong teman-teman. Ini nih. Gimana posternya teman-teman? Bagus ya. Sudah menimbulkan banyak pertanyaan dari official posternya. Gak jauh beda main di depan kan tadi ada Nah, Nathan, yes. ada Pedro, ada Chris Evans. Setelah kita melihat official poster, kita akan melihat official trailer. Jadi silakan jajaran guys boleh duduk sesuai dengan kursinya dan kita adalah Niken, kita adalah Anggi, kita adalah ayah, kita adalah ibu, kita juga adalah Prita. Basically ini menjadi pada saat kita ngelihat itu, ini adalah cerita untuk semua orang, cerita yang everybody can relate, semua orang pasti dan kita merasakan cinta yang ada, rasa sayang yang ada, dan itu bukan hanya untuk beautifully done, dan itu yang bikin kita okay, let's go, let's do this, and when we see the output it's really amazing and we love it. yes, nah kita pengen bercerita sedikit untuk tempat-tempat cast juga. Boleh ceritakan dong, ini ngumpul nama-nama yang luar biasa dan masih banyak lagi nama-nama lainnya yang belum bisa ketemu di hari ini kan, yang nanti lengkap insya Allah ya di gala premier. Ini gimana menggabungkan ensemble cast? Jadi aku sejujurnya terima kasih banget karena dipercayakan karakter Prita ini. Belum pernah soalnya dapet karakter seperti ini sebelumnya. Yeah. Dan aku kan ini mbak-mbak baju ungu nggak bisa stop ketawa soalnya. Kebayang banget gimana lagi pada saat proses produksi ya, syuting sangat seru banget kan. Aku elegan banget ya. Silakan Agnes dong. Jadi aku dipasanginnya sama Enzi. Kita kan Prita ini adalah sahabatnya Niken, emotional supportnya Niken. Namanya Prita ya guys. Namanya Prita. Terinspirasi dari siapa? Pick me. Tapi karakter Prita ini nih lumayan out of the box ya, dari gaya berpakaiannya dan lain sebagainya. Dan sebenarnya kayak aku tuh merasa ini ada aura-aura NZ-nya sedikit ya. Oh, oke. Gitu. Jadi aku tuh belajar menurut ibu. Jadi aku belajar banyak dari NZ Storia ya untuk memainkan karakter Prita ini, nggak plek-ketiplek. Yes. Cuma aku sangat di-guide sama Mbak Prita. Dari reading preparationnya tuh sangat aku merasa sangat dibantu lah. Karena sejujurnya ini kayaknya ya one of the most challenging karakter yang pernah aku mainin deh. Yes. Gitu. Dan akan kita lihat nanti di yang kiri ya. No pressure guys. Mas Tommy, terima kasih. Tora Sudiro. Ya. Halo, saya Tora Sudiro. Kalau nggak ingat saya dulu yang main di Extravaganza. Nah, film lu tuh tiap tahun masih banyak. Oh, masih banyak iya, ya? mereka Takutnya pada lupa. Mereka masih sering ketemu teman-teman. Layar bioskop masih sangat akrab dengan nama Tora Iya, Sudiro. amin, alhamdulillah. Tapi yang benar katanya jadwal Mas Tora yang paling susah ditemukan dan dikejar banget gitu. Itu gimana Mas Tora sangat diinginkan di project Itu waktu dia picture belum ngasih tahu harganya. Tapi setelah dia kasih tahu, ya boleh siap. Kosong saya. Promo, let's go. Ya. Gimana deh kasih tanggung jawab ini, apalagi di sini bermain bareng sama Enzi juga dan sebagai ayahnya nih, gimana? Nah, biar saya jawab dulu nggak, jangan ngomong terus. Saya nggak MC, jadi saya harus tanya. Iya. Jadi saya pertama kali ditawarin itu sama Mbak Prita. Aku udah berapa kali kerja bareng Mbak Prita, terus tiba-tiba ditawarin ini, wah pengen juga ya gue di direct lagi sama Mbak Prita gitu. Terus habis itu apa ya? Dia nggak kenyang. Kebanyakan gula, Kenyang nih katanya.
ayah dua anak perempuan di sini. Gimana? Iya. Ayah yang seperti apa sih yang Mas Tora perankan di Nah sini? ini waktu diomongin kan sama Bu Syade sama Mbak Pita, lu nanti jadi bapak yang asik gitu kan. Gue udah ngerasa gue tiap hari asik buat anak-anak gue. Iya. Gue kayaknya gue harus acting deh, harus biasa aja gue gitu kan. Tapi ternyata begitu ngejalanin sama Mbak Prita itu tahan-tahan semuanya. Tor jangan kayak gini, terlalu berlebihan nih. Lo diturunin dikit cara ngomongnya, cara menyampaikannya, apa ekspresi mukanya dan semuanya itu selalu dijaga gitu. Dari pertama film sampai 5 hari kemudian kan kita syuting 5 hari ya di tempat yang banyak dong. yang gue Oh iya. iya syuting 5 hari itu kan jadi emang dijaga banget gitu. Udah deh. Sampai sedih. Nah, gitu. Jadi Nih, kalau ini gue terlalu nurut sih sebagai pemain juga terlalu nurut. Nanti pakai baju ini ya, promo ya, iya. pakai outer boleh, gue pakai panas. boleh dibuka, boleh buka. Susah kalau bisa buka. Nyangkut. Mas Tora melihatnya gimana? Sebagai ayah kan in real life juga punya anak perempuan yang Iya. usianya udah pada mau nikah, dan di sini kan juga dihadapi dengan ayah anak-anaknya udah pada mau nikah. Gimana Mas Tora dapat peran ini? Iya. Jadi waktu awal kan dibilang, lu jadi bapaknya Enzi sama siapa nama kamu? Sama Amanda gitu. Tuh dari awal tuh gue takut banget. Gue selalu ngomong sama Enzi sama Amanda, gimana ya caranya gue mau ngasih lihat kalau gue sayang sama kalian, tapi gue nggak cabul. Takut diprotes SJW. Gue takut banget, takut kayak misalnya lagi gini meluk si Enzi gitu kan, lagi meluk Enzi aja. Iya emang lo pada maunya. Gue nggak pengen penonton kayak gitu gimana caranya sampai berunding juga sama Mbak Prita, tolongin dong saya dibimbing gitu. Akhirnya terciptalah karakternya si Hendar ini gitu. Itu bener-bener ngejaganya sih bener-bener Ya. susah dah. Tapi kalau boleh saya kasih tahu nih, ternyata karakternya si Hendar ini adalah bapak-bapak impiannya para anak-anak sekarang. Yes. Beneran ternyata kayak gitu. Itu saya dapat dari anak-anak saya ya, anak-anak saya nonton. Dia ngomong, wah itu bapak-bapak impian kita tuh. Lah bukan gua dong. Gua pikir gua. Selama ini Anak saya udah nonton, 5-5-nya anak saya udah nonton. Semuanya ngomongnya begitu gitu. Jadi saya juga, wah ternyata dapat juga ya yang kita bentuk ya Mbak ya. Ya, jadi para belajar lagi juga ya Mas Tora dengan karakternya dari sini ya. Kalau mau yang situ ambil tuh yang mana gitu aja. Tepuk tangan dong untuk Mas Tora sini. Terima kasih. Masih lucu ya, masih lucu ya. Kasih dong. Kasih tepuk tangan dong kalau masih lucu. Ayo beban yang lainnya yuk. Terus reading, terus syuting, bener-bener menyenangkan walaupun ada scene-scene yang baper juga karena sedih juga jadi kebawa baper. Nah kalau untuk karakter aku sendiri, Anggi, Ya. itu beda banget sama karakter aku. Nah Waktu tekan waktu dikasih Gary sama Mbak Prita tuh tertantang karena pacarnya Enzi. Yes. Mantannya tuh Enzi. Terus Enzi pacaran sama Maxim gitu. Jadi kayak kenapa saya Mbak? Awalnya gitu. Itu beban pertama waktu jadi Gary. Apa yang bisa gue lakukan untuk membuat Gary ini tetap unggul di mata seorang Niken? Yes. Jadi itu semua gue lakukan diskusi sama Mbak Prita gitu. Jadi bukan cuman soal tampan atau apa, tapi Gary ini punya karakternya sendiri yang beda sama karakter spontan, uhuy. Terus dia sebetulnya juga agak takut mengambil komitmen karena dia terlahir dari keluarga yang kurang bahagia juga. Ya. Mungkin itu yang membuat dia jadi emotion immature gitu. Ya. Jadi dia kayak belum bisa menolak dewasa gitu. Yes. Dari lihat trailernya teman-teman di sini udah punya kubu mantan, kubu Yang kita tahu karakternya cheerful, jenaka, cuawaan gitu. Sedangkan film yang kita akan mainkan ini romance dan banyak banget pesan di dalamnya gitu. Tapi ketika ngobrol sama Enzi, ngobrol lebih dalam, terus kita juga curhat soal urusan pribadi kita, jadi wah ini cewek juga dalam juga ternyata ya gitu. Bukan cuman yang orang-orang bilang ketika ada orang yang jenaka tukang lucu tuh sebetulnya dalamnya sedih. Nah ini. Oh, masa nunjuk Mas Tora sih? Masa nunjuk Mas Tora? Nah kita nggak tahu nih Om Tora nih kayak gimana nih dalamnya. Butuh cerita? 11-12. Ya jadi menyenangkan lah. Enzi terbuka. Dia
dia juga suportif, jadi menjadi lawan main yang asik banget. Jordi Pranana. Terima kasih Jordi. Nanti kita kembali ke Jordi. Kondisi yang ini nih tadi pilihannya adalah ya pacar lo merasa diabaikan, tidak diperhatikan, tapi ketemuan lagi sama mantan. Kayak gimana? Ya kayak gitu, nanti nonton aja tanggapannya Gitu Arya. juga ya. Gimana lo mendalami karakternya? Mendalamin karakter Arya. Sebelumnya terima kasih sudah datang ke sini buat teman-teman udah meluangkan waktunya. Arya itu yang ditawarin sama Bu Prita dulu awalnya adalah nih Arya, terus dikasih tahu zodiaknya. Adalah? Zodiaknya adalah Taurus. Terus aku bilang, aku juga Taurus. Karena itu kamu jadi Arya. Dia bilang itu. Oh itu, ya. Balik bisa, Bang Prita balik bisa. Iya. Tapi iya sih memang Taurus banget sih ini Yes. Arya. Cuman memang berbedanya dari aku kan dia tuh lebih rutin, kerjaannya kan dia memang main kantoran. Cuman dia memang artistik juga. Karakter Arya ini kan dia arsitek. Jadi dia masih ada sisi yang lumayan artsy. Ya. Jadi nggak terlalu mendekatnya itu nggak sejauh itu sih. Tapi buat penonton mungkin ya. Itu dia, mungkin Arya ini adalah pria idaman. Atau menurut kalian gimana? Yang secure, yang kerja untuk masa depannya bersama calon istrinya, buat anaknya juga bisa sekolah, kuliah, dan nanti juga bisa nikah dengan aman anaknya gitu kan. Itu kan semua bisa bantuan dari Arya gitu. Jadi itulah pria idamannya Arya ya. Yes. Sugar daddy. Well prepare banget ya. Prepare banget lah pokoknya Iya. di sini digambarkannya ya. Tapi aku baru ingat tadi aku udah baca briefingnya. Jadi Arya itu oke. Iya. Tapi Arya itu butuh berkomunikasi lebih bagus lagi bersama Niken. Itu pesannya. Tapi nggak, itu sebelum aku juga baca memang itu yang aku selalu bilang sih. Memang mungkin Arya itu struggle-nya adalah bagaimana membalance kerja dan hubungannya bersama Niken. Which is itu yang bikin Niken kayak agak bimbang dengan Arya atau Gary. Yes. Nah, penonton nanti akan ada di tempatnya Niken untuk memilih ini tim Arya atau tim Gary gitu Iya. sih. Nah kalau tadi kan Jordi udah bilang ke mantan-mantan. Berjuanglah, tidak akan gampang. Kadang mantan akan masuk dan mereka akan berusaha untuk merebutkannya, tapi kalau aku aman kok sebenarnya. No, ini Iya mau ada orang di sini. bukan pengalaman. Ya kita nanya aja gitu. Oh iya. Karakter ini kan karakter. Iya gitu. Terus apa lagi? Langsung hilang kan dia. Iya. Pokoknya ya buat di sana yang lagi pacaran lah ya. Iya. Ya itulah kerja keras lah. Soalnya di depannya tidak akan gampang untuk mensustain hidup berdua orang itu gak gampang. Ya udah lagi terus. Terima kasih. Terima kasih ya. Aku ucapin salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takut. Kenapa kak? Gak apa-apa. Saat pertama kali ditawarkan, jadi Niken gimana perasaannya dengan cerita yang menarik seperti ini sih? Ini tuh sebenarnya ditawarin main di film Yakin Nikah ini terjadi di tahun 2023 ketika aku lagi kan aku sempat pindah ke DC kan, terus aku balik ke Jakarta untuk wisuda, cuman kayak berapa minggu gitu. Terus itu nggak apa-apa kan diceritain ya? Udah ngomong tapi baru nanya. Iya. Emang kan Ezi, bukan Nikah. terus aku main ke JAV di Jogja, abis itu ketemu sama Mas Lukman Sardi. Abis itu Mas Lukman kayak ini malam-malam gitu kayak kita lagi ngumpul-ngumpul biasa gitu kan, biasa anak-anak industri sinema gitu. Bahaya, lebarannya sinema Indonesia kan ya. Pada saat itu saya bukan anak sinema. Saya hanya host yang lagi postpone ya. Terus habis itu ngobrol sama Kak Lukman kayak, Enzi kamu tuh udah di Jakarta lagi belum sih? Belum gitu. Terus aku tuh ada film loh tentang film romcom gitu tentang film Yakin Nikah gitu.
terus kayak kamu mau nggak sih gitu, terus aku sih mau main film lagi, cuman aku masih di luar negeri gitu. Terus habis itu udah nggak berlanjut, habis itu kita pas aku balik aku ngobrol-ngobrol deh gitu. Aku pikir kan cuman ajakan yang apa kabar sih, mau main film nggak sih, yuk main ya. Biasa terjadi di jam gitu kan. Kita kan juga kasih portofolio biasanya teman-teman ya, bukan begitu? Terjadi. Sering terjadi. Jadi saya pikir kayak ini mah cuman kayak ya semoga peruntungan aja gitu. Tapi emang sangat-sangat kangen sama industri perfilman ini, karena aku juga terakhir tuh kayaknya Hello Ghost tayang, tapi kan ya 2023, tapi itu juga syutingnya udah lama. Tora Sudiro lagi. Tapi di situ dia diem aja ya. Jadi saya tantang. Di sini jadi bapak saya. Ya udah, terus akhirnya berlanjut sampai 2024 pas balik ke sini, tiba-tiba tawaran itu datang lagi. Tawaran itu datang lagi. Emang ditunda produksi syutingnya? Gak usah ngomong ala-ala kayak gitu, emang ketunda aja kan. Masih rezeki, alhamdulillah. Jadi aku pas tawarin itu kayak inget nih, kayak pernah. Mau gitu, langsung gitu. Terus habis itu ngobrol-ngobrol sama tim produser, sama Mbak Prita juga gimana ceritanya dan lain-lain. So aku kayak karakter yang sangat berbeda ya sama Enzi, kayak dia nggak tahu ya dia maunya apa ya perempuan ini ya, dia people pleaser sekali ya. Kok dia undecisive sekali nih, labil sekali aja perempuan, sedangkan perempuan ini kayak aku tahu mauku apa gitu kan, aku akan speak up kalau aku tidak suka gitu. Kayak jelas gitu Enzi kayak gimana bubbly-nya dan lain-lain. Cuman kalau si ini kan kayak nah ini kan mikir dulu lama dulu gitu. Jadi kayak ada karakter yang berbeda antara Enzi dan Niken, jadi menarik banget untuk aku explore. Dan teman-teman cast di sini sangat membantu aku. Terus habis itu juga Mbak Prita sebagai director juga sangat-sangat membantu aku mendevelop karakter Niken itu sendiri. Dan aku ngerasa film ini atau karakter Niken itu juga akan relate sama banyak orang, apalagi yang umur-umur 25, 30 atau bahkan 30, 35 yang belum nikah. Itu sekarang common banget. Iya, betul. Itu banyak banget. Dan itu apa sih pertanyaan yang bikin mereka akhirnya belum nikah sampai sekarang ya adalah yakin gak sih gue mau nikah? Apa gue hidup sendiri juga nggak apa-apa? Ataukah kalau udah punya pacar lama sampai bertahun-tahun kayak apakah dia orangnya? Ataukah aku harus kembali ke masa lalu lagi? Soalnya syutingnya udah setahun yang lalu jadi udah kembali. Tapi seru, jadi karena aku merasa film ini akan relate lah. Dan kayaknya zaman sekarang film-film yang relate tuh akan lebih banyak diterima juga sama masyarakat gitu. Betul. Karena Jadi, kayak menjawab pertanyaan kita kayak aku banget gitu. Jadi ada teman-teman penonton yang bimbang dalam masa yakin atau enggak nikah, di film ini tepat nanti digambarkan oleh Niken ya. Siapa tahu teman-teman atau karakter lain juga bisa mewakili loh. Atau banyak yang menjadi kayak Gary, kenapa dia bisa impulsif itu juga ada alasannya. Mungkin mewakilkan beberapa karakter orang-orang yang mirip sama Gary. Yang Arya, in this economy masa sih kita nggak secure, kita harus kerja keras. Jadi kayak ya itu juga terwakilkan, tapi kan ada yang dikorbankan kan, yaitu hubungan kita, jadinya prioritasnya jadi nggak tahu nih gitu. Sedangkan Niken sebagai perempuan yang lemah lembut, yang baik hati, suka menabung, aku juga butuh loh disayang. Aku butuh loh ada sosok yang kamu mau kemana hari ini? Gitu. Dia ada di sini, ada di sini. Jadi bingung, itu yang bikin bingung kan? Jadi kan seru, nonton deh. Nah, selalu ke teman-teman media kan balik lagi bareng kerja. Mama tuh gimana gitu misalkan ya, lagi serius banget bapaknya lagi ngasih saran, anaknya kayak jadi aku pilih yang mana gitu misalnya. Terus dia, jadi kak sampai gue sama Bu Eca, ya sama Ibu sama Manda kayak cara menghilangkan orang cukupan, tuduh mencuri, pasti dituduh mencuri, jadi kayak nyuri ya? Gitu. Enggak, sembuh habis itu. Ada, demi Allah ada, di Google cari ya. Nengok kiri minum, nungging minum, semua dicoba gagal semuanya. Ini seru banget kayak banyak ya. Seru-seru, tapi akhirnya somehow di hari pertama kita syuting tuh set rumah, jadi set bersama keluarga dulu. Pilihan yang tepat, terima kasih terima kasih Bu Sherry, Bu Prita, dan teman-teman yang lainnya, karena itu ngebonding banget kita, jadi kayak pertama rumahnya dingin banget, sejuk banget, favorit banget. Aku bakal share foto-fotonya Tora Sudiro sangat-sangat kedinginan ya. Tapi lucu banget sih, entah kenapa tuh pas di hari kita syuting itu angin seakan nggak ada gitu. Jadi di belakang kita itu sebetulnya tuh taman Wiladatika.
Tahu dong? Iya. Cibubur tuh kan angin semua kan. Iya. Pas kita syuting situ ngeliat pohon kelapa tuh nggak ada yang gerak satupun. Nggak ada. Terus tiba-tiba pas lagi syuting, ini tuh kebanyakan ngomong gak sih gue? Kasih boleh. Kalau duduk depan emang lebih lama ngomong ya. Makanya jangan di tahun terakhir. Pas lagi Boleh, syuting, lagi. kan tadi kepanasan gak ada angin kan? Iya. Kita lagi di luar nih, kita tungguin tuh angin. Tiba-tiba ada lagu Adalah dari tetangga sebelah. Welcome to my paradise. Paradise banget nih guys. Kita lagi take lagunya itu lagi. ya, itu dia. Tepuk tangan dong buat terima kasih ya sekarang yang bercerita. Kita Pernikahan. Jadi nggak tahu kenapa itu sebuah kode ujung-ujungnya jadi malah justru berubah pikiran aku tadinya memang bukan yang against pernikahan tapi nggak terlalu tahu kapan bakal ngelakuin itu gitu. I didn't know when I would do it. Tapi dari film ini aku kayak aku sekarang siap deh. Oh, jadi gara-gara film ini. yes, Gara-gara film ini. the best. Iya. Ah ya, itu highlightnya itu jadi headline. Maxim yakin nikah? Yakin. Nah. Terima kasih Maxim. Kalau Enzi gimana Enzi? Di film ini belajar jadi Niken tuh kayak emang kadang-kadang kalau kita people pleaser itu selalu berusaha menyenangkan orang lain, tapi kadang-kadang kita nggak bisa jujur sama diri kita. Jadi kayak ya nggak mengenal diri kita sendiri yang akhirnya sok-sok mau menyenangkan orang, padahal ujung-ujungnya nyakitin orang di sekitar kita. Tapi dia nggak sadar melakukan itu. Gitu. Jadi kayak aku belajar, oh kalau mau menikah itu memang kita harus kenal sama diri kita dulu. Jangan bawa trauma, jangan bawa isu-isu diri kita sendiri ke pasangan kita. Karena kan yang namanya nikah itu kan teamwork ya. Jadi kayak menurut aku dari film ini aku belajar tentang relationship, gimana kita bisa mencari yang emang pas bahasa cintanya sama kita. Karena bukan cuma dilihat dari materi atau security aja dari yang dikasih sama Arya, atau cuma cinta aja nih yang dikasih sama Gary, tapi apa sih yang dibutuhkan tiap orang tuh beda-beda gitu. Terus yang kedua, aku belajar tentang marriage, kayak ketika menikah tuh apa yang dibutuhkan dari karakter itu. Which is aku juga baru kan menikah, jadi kayak baru 2 tahun. Aku ngeliat, oh iya bener sih pas mau mulai, pas dulu pas lagi mikir mau nikah, ninggalin karir sementara, ada kegamangan itu, ada kegalauan itu, which is semua orang pasti pernah merasakan mau itu perempuan atau laki-laki gitu. Terus yang Gara-gara gua kan stres ya. Udah, ya gitu deh. Nanti lengkapnya ada di Wah, nonton filmnya dah. ya. Wah, kocak mau tuh pokoknya. Pesan ayahnya nanti ada di filmnya juga. Ada di film. Ada di filmnya, siap. Terima kasih. Yakin? Kalau udah mengenal diri sendiri. ada juga kangen ngomongin gitu. Lanjutkan teman-teman. Enggak kok, nggak kapok. Karena emang itu seninya berakting ya kayaknya, kayak gimana caranya kita bisa mendevelop karakter itu sendiri keluar. Ya, jadi satu jalur aja, satu rel. Seru? Ya. Seru banget dan mungkin Not overwhelmed? a little bit, soalnya aku tahu dari Tonight Show, aku sering ikutin juga, sering lucu nontonnya. Tadi kita update ini apa namanya? Taruh bentar. Yuk, ada. Udah yuk. Emang deras ya lo ngomong yang ngos-ngosan ya atau gimana sih? Memang udah tua. Ntar lo kalau tua rasain. Tapi ngerasa kayak gitu nggak sih, ada perbedaan? Kalau dulu mungkin mau syuting bisa dikejar-kejar maling apa segala macam, kalau sekarang maunya jadi bapak tadi gimana sih? Ya karena udah tua aja kan, kalau umuran segini muka kayak gini jadi anak-anak udah nggak pantas. Jadi pengennya jadi bapak-bapak aja. Tapi nggak sih kemarin selain ngos-ngosan, gampang capek apa segala macam? Iya, semua hal-hal yang berhubungan dengan ketuaan ada di saya lah pokoknya. Tapi mungkin masih rajin olahraga nggak? Rajin, saya tapi jarang kardio, itu sih yang jadi masalah. Berarti sekarang mungkin olahraganya apa sih? Aku balet, aku banyak di balet. Maxim, gimana tentang liburannya kemarin? 1 bulan libur, kamu gimana Maxim? Kangennya sama Tora. Jadi kangen Tora. Enzi. Wah, ini tamengnya gede banget deh. Kalau udah potong rambut pendek gimana? Oh iya.
Apa sih kalian mau nanya apa sebetulnya? Jangan diputar-putar. Pergi. Jangan diputar-putar. Oh itu wig itu. Ya wig. Tapi kamu lebih suka gaunnya pendek atau panjang? Dalam keadaan yang seperti ini kayaknya enak banget dan menyenangkan kalau kita bisa berbagi. Itu jadi pertama kali nggak kayak Enggak juga kok sebenarnya, tapi ini yang berkolaborasi sama kitabisa.com aja gitu. Tadinya biasanya aku kerjainnya sendiri. Kanji, jadi sebenarnya energinya nggak bisa habis gitu nggak sih? Nggak juga, dia udah mulai habis. Udah mulai Ketemu kali, kita naikin lagi deh energi kita. Gitu. Tapi teman-teman kasihan banget, maaf ya teman-teman. Kanji banyak juga yang menantikan NZ versi Saset, gimana mungkin? Doain aja ya, doain semoga seperti ini sama Allah itu kan udah rencana Allah ya. Jadi doain aja. Terima kasih banyak Mas banyak ya. Pak, 2 tahun itu gimana mungkin kebahagiaannya? Bang, geser bang dikit bang. Alhamdulillah happy banget. Terima kasih.